Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nurjian Faradila, NIM 2019-33061 dari kelas 6B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan membahas isu global tentang pendidikan mengenai pelecehan seksual yang marak di Indonesia maupun di luar negeri. Pelecehan seksual itu sendiri adalah sebuah tindakan yang disengaja dengan maksud untuk melecehkan seseorang dari segi seksualitas dan disertai dengan pemaksaan atau ancaman. Pelecehan seksual sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan seksual secara verbal maupun pelecehan seksual secara fisik. Pelecehan seksual secara verbal maksudnya adalah korban dilecehkan melalui perkataan vulgar atau yang mengarah pada seksualitas. Sedangkan pelecehan secara fisik maksudnya adalah korban dilecehkan dalam bentuk fisik seperti hubungan intim dan sebagainya. Kasus mengenai pelecehan di Indonesia pendidikan sudah seringkali terdengar di Indonesia maupun luar negeri, dengan rata-rata korbannya merupakan para pelajar dan mahasiswi. Motif pelecehan seksual di lingkungan pendidikan sangat beragam, namun yang paling sering muncul adalah karena adanya rasa ketertarikan antar lawan jenis. Contohnya kasus seperti dosen yang melakukan pelecehan seksual yang didasarkan atas rasa suka sama suka kepada mahasiswinya. Motif pelecehan seksual lainnya di lingkungan pendidikan juga dapat disebabkan karena adanya power yang dimiliki oleh pelaku pelecehan di dalam instansi pendidikan. Contohnya kasus seperti pemerkosaan pada mahasiswi oleh dosen karena diancam tidak lulus pada mata kuliah tertentu. Korban pelecehan seksual di lingkungan pendidikan umumnya didominasi oleh perempuan. Tindakan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan ini tentunya memberikan dampak yang begitu besar bagi para korban, terutamanya dari sisi psikologis. Nah, di sini pendapat saya mengenai kasus pelecehan seksual tersebut adalah saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dan terjadi hampir di semua lini, baik di tempat ibadah yang seharusnya lebih terlindungi atau di tingkat universitas yang harusnya berwawasan luas. Mungkin sistem hukum untuk hal ini perlu diamandemen supaya jadi lebih berat lagi atau wacana buat kebiri pelaku tetap dijalankan. Perlu kerjasama adanya dari semua lini untuk mengatasi hal. Di sini solusi cara mengatasi kasus pelecehan seksual ini dilakukan dengan cara sederhana dimulai dari diri sendiri. Yang pertama yaitu jangan percaya penuh. Sebagai makhluk sosial kita saling membutuhkan satu sama lain. Akan tetapi bukan berarti kita bisa menaruh rasa percaya sepenuhnya apalagi terhadap orang yang baru kita kenal. Yang kedua yaitu hindari obrolan yang berbau pornografi. Obrolan yang berbau pornografi dapat membuat orang lain beranggapan bahwa kita terbiasa dengan hal-hal yang berbau seksual. Yang ketiga yaitu kuasai beberapa metode melumpuhkan lawan. Walaupun sering diidentikan kita sebagai kaum yang lemah, wanita harus bisa memberikan perlawanan pada pelaku tindak kejahatan seksual. Yang keempat yaitu berani bersikap tegas. Apabila dipaksa atau mengalami perilaku tidak senonoh di luar dugaan, segera ambil tindakan. Yang kelima yaitu bersikap percaya diri. Pasalnya, mereka yang tidak percaya diri biasanya lebih takut melawan dan berbicara ketika menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, jadilah lebih percaya diri. Dan yang terakhir, yang keenam, mempersiapkan alat pelindungan diri, seperti semprotan cabai atau alat strum di dalam tas. Alat tersebut untuk menghadapi kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan seksual. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.